Kalau makanannya misalnya apa sih? Makanan khas Papua lagi kan, Papua, Maluku. Yang kakak tahu aja nih. Kalau di tempatku tuh sagu sama papeda sih. Sagu papeda. Iya, kalau Yang aku tahu sagu papeda itu dari Papua, berarti Maluku ya juga. iya, di timur itu kayak sagu sama papeda tuh bukan cuma dari Papua doang, dari aku juga, Oh, tempatku jadi juga. papeda dan sagu itu makanan khas orang timur Iya. berarti ya. Metum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Kembali lagi dengan saya Nurjana yang akan menemani kalian semua. Pada kali ini kita akan bercerita dengan salah satu siswa SMK Bakti Karya yang menerima beasiswa kelas multikultural yang berasal dari Maluku Tengah. Oke, di sebelah saya sudah ada Kak Tata. Halo Kak Tata. Hai. Kak Tata dari Maluku Tengah. Iya. Kak Tata boleh memperkenalkan diri dulu biar pemirsa atau penonton lebih kenal gitu sama Kak Tata namanya. Siap. Oke guys, perkenalkan namaku Hatta Tomasawa. Aku biasa dipanggil Tata. Aku berasal dari Ambon, suku Hatwaha. Suku Hatwaha. Ya. Marganya suku Hatwaha itu marga sama suku sama? Tidak. Kalau marga itu cuma di keluarga bapakku doang. Wasawa cuma di Oh, bapakku marganya doang. Wasahua. Iya. Kalau suku baru Hatwaha. Suku Hatwaha. Ya. Kakak berapa bersaudara? Kalau aku 7 bersaudara dari 7 bersaudara, anak ke-6. Anak keenam. Kak Tata punya hobi apa sih? Hobi. Boleh tahu hobinya nih? Boleh banget. Hobinya nih. Hobiku tuh sulit banget sih. Sulit. Iya, hobiku sulit kan. Sulitnya Hobiku gimana tuh kayak menulis kan menulis kan. Hobiku tuh menulis terus membaca. Terus cita-citaku juga untuk menjadi Jurnalistik. Kakak hobi nulis itu dari SD. Kok boleh tahu SD-nya nih? SD-nya di mana? Di Maluku apa di mana gitu? Siapa tahu kan udah dari kecil merantau gitu. Enggak, aku SD tuh di SD Impresatur Rohomoni. Sekolah itu keluarga di sekolah itu kepala sekolahnya terus dari guru-gurunya semuanya tuh keluargaku. Aku masuk sekolah di SD itu umur 5 tahun. Kayak sekolah itu kayak main-main doang kan. Karena tanteku kan guru kan. Kayak main-main doang, tapi pas naik kelas, aku naik kelas. Oh, jadi karena sekolah itu punya keluarga Kak Tata. Iya, gitu. Oh, jadi masih muda dong berarti ya sekarang. Kelahiran tahun berapa sih Kak? 2007. Aduh, Umur muda masih sekali. 15 tahun. Ya, muda. Ya, terus Kak Tata tinggal di mana itu? Ambonnya bagian mana sih? Ambonnya bagian desa sih, desa. Iya, desanya itu Des- namanya Desa Kabau. Kabau. Iya. Desa Kabau. Terus Kak Tata tuh pernah gak sih kayak medal dapat juara gitu? Nih kita bahas itu kan. Kakak Nggak, Wak. sekolah tuh kan cuman main-main ya. Kalau main-main Kak Tata naik itu cuman atau kena sekolah itu milik keluarga Kak Tata gitu kan sehingga naik, atau emang kakak udah prestasi pintar gitu jadi naik kelas atau gimana? Enggak. Kan kalau SD tuh kan naik-naik doang kan, tapi aku tuh kan nggak tahu baca. Terus kepala sekolahku juga bilang kan, kepala sekolah kan nenekku kan, terus kepala sekolah bilang jangan dia naik kelas dulu soalnya belum tahu baca. Tapi tanteku bilang naik aja, nanti juga kelas 4 pasti udah tahu baca kan. Nah kelas 4 udah tahu baca tuh kan aku nggak pernah juara-juara gitu, justru teman-temanku. Tapi itu kan SD kan. Kalau SMP itu aku sudah pernah bersaing sama teman-temanku. Oh, pernah bersaing. Iya, bersaing juga kalau mau bilang itu kan ranking aja kan teman kan aku sekolahnya SMP itu kan di SMP Negeri 5 Pulau Haruku kan. Nah di situ itu kan orang kan kita 5 kampung gitu kan. Nah satu kampung itu kan orang Kailolo kan. Kailolo. Nah, iya, Itu orang apa sih orang Kailolo? desa Oh, desa. tetangga dengan kami. Oh, desa Kailolo, jadi orang bilang orang Kailolo gitu. Nah terus Iya. kan guru-gurunya itu semuanya orang Kailolo. Maksudnya semuanya gurunya orang Kailolo. Mm-mm. Jadi kakak Tata cuma numpang sekolah Iya. gitu. Numpang ya. Padahal emang sekolah. Numpang siswa berarti. Bukan, emang kan kita kan di sana kan 5 desa kan, terus kayak desanya tuh kayak bertetangga gitu. Oh, tetanggaan. Iya, ini Jadi- desa Kabau, desa Kailolo kan. Kalau aku Iya. ke sekolah itu kan jalan kaki kan. Nah di sekolahku tuh kan SMP Negeri 5 itu kan
orang guru-gurunya itu hampir semuanya orang Kailolo kan. Nah, kita sering bilang pilih kasih. Soalnya pasti ada teman-temanku kan yang lebih pintar daripada aku kan. Iya. Terus mereka tuh nggak ranking. Semuanya rankingnya orang Kailolo, sedangkan orang Kailolo kan nakal, bandel kan. Mereka sering Berarti orang Kailolo Loh, bandel mereka oh, tuh. berarti gurunya curang gitu. Iya, kita atau sering mereka curang. hanya ingin memprestasikan orang Kailolo gitu. Iya, bisa juga soalnya terus kayak kan kita orang tua juga nggak bisa ngapa-ngapain sih kan, cuma jadi kan kita kan Yaudah, sebagai murid kan. Terus kayak temanku tuh kan ada yang semua orang Kailolo tuh kan dari ranking 1 kan Iya. sampai ranking 5 kan 5 besar kan. Nah, aku Itu tuh kan Kailolo semua. iya Kailolo semua. Nah, aku tuh kan ranking iya. 9 gitu kan. Ranking 9 terus turun ke 10. Terus kan SMP kelas 1 itu aku tuh ranking 10, Ranking 10. semester 1. Terus kelas 2 tuh naik 9. Terus kelas 2 semester 1 tuh masih tetap 9. Terus pas kelas 2 semester 2 tuh kan turun lagi 10. Terus pokoknya alhamdulillah bersaing pas udah mau lulus SMP tuh ranking 3. Aku bersaing Tiba-tiba dari 9 ya ke 10. 19 10 Terus 19 10. tiba-tiba mau lulus baru nunjukin naik ke skillnya ranking 3 gitu. iya. Terus Iya, terus bagus. bapakku kan hampir nangis itu kan. Bapakku juga nggak percaya sama aku Terharu kan. gitu Iya, kan. terharu kira sampai ranking 3 tuh. Parah banget tuh soalnya aku Perjuangannya. perjuangan aku tuh soalnya di sana tuh juga bukan karena kepintarannya, dari sikapnya. Karena sikap, terus mungkin apa karena mereka dekat gitu sama gurunya gitu. Iya, soalnya kan satu desa juga. Iya, gitu ya orang Kailolo. Guys, orang Kailolo guys. Kailolo. Kalau boleh tahu nih, kakak tadi hobinya membaca sama Menulis. menulis. Kalau boleh tahu kakak suka baca apa sih? Novel atau baca apa gitu? Novel sih, novel. Baca apa aja yang penting aku Novelnya baca. tuh bentuk buku Buku-buku apa gitu. di aplikasi gitu? Aplikasi, terus ada Tince juga ada kasih buku sama aku tuh, tapi belum aku baca sih. Oh, belum dibaca. Iya, belum dibaca. Nanti aja. Aku sering baca novel sih dari dulu. Dari aku tapi aku suka menulis sama membaca tuh dari aku SMP kelas 2. Kenapa kakak hobi membaca gitu? Apa karena dengan membaca kakak bisa ngeluapin apa gitu? Kok lagi emosi udah baca buku aja gitu? Enggak, suka aja. Suka aja gitu kan? Soalnya kan gabut juga kan. Kalau gabut itu Gabut nggak bisa baca buku. ngapa-ngapain, pasti Iya sih, baca bermanfaat, buku bermanfaat. itu kan, baca apa aja gitu. Kalau nulis itu nulis apa nih? Kan banyak tuh nulis cerita, apa nulis Astagfirullah. surat cinta. Enggak. Tapi sekarang nggak zaman lagi nulis surat cinta. Surat cinta kan udah ada kalau handphone. surat cinta sih nggak pernah, tapi kalau puisi udah. Oh, puisi. Terus nanti aku kasih tahu nanti ya guys, aku kasih tahu ya guys. Puisi udah, terus kata-kata buat bapakku udah. Oh, Terus kata mutiara gitu. kata-kata mutiara untuk bapakku udah. Terus aku ada tulis kata-kata mutiara itu kayak kisah anak rantau gitu. Oh, berarti kakak anak rantau udah diluapin di kata Iya, mutiara soalnya waktu itu kan aku kayak sedih banget, aku rindu pada itu kan, aku rindu orang tua aku kan. Oh, rindu iya. suasana di rumah tuh kayak Berarti gimana. kalau gitu. misalnya sedih gitu kan, tiba-tiba ambil pena, ambil buku. Iya, aku sering kayak gitu. Terus tiba-tiba udah habis nangis, ngapain aku Udah. nulis ya? Biasanya gitu sih. Tapi kalau aku nulis itu pasti aku simpan, aku nggak mau kasih ke siapa-siapa. Oh, berarti disimpan suatu saat baru dibuka. Oh, Mm-mm. ini nih aku pas di SMK Bakti Karya nulis ini pas lagi sedih gitu Iya, kan. Jadi soalnya- kenangan gitu. Wow, gitu pas dibaca ulang. Pokoknya aku kan hampir mau bilang setiap hari kayak sedih-sedih gitu, tapi jalan satu-satunya aku tuh menulis. Kalau sudah menulis, aku sudah curahkan hatiku tuh kepada buku sama pulpen itu kan, udah aku tulis Berarti kan. teman curhat dong. Teman curhat tuh bukunya. pulpen sama pena. Berarti buku sama pulpen itu teman curhatku sekali. Berarti nggak punya ada teman sandaran buat curhat gitu. Cuman lebih sering ke buku ya. Sering ke buku Aku juga sih. sih gitu sih. Soalnya manusia nih, kita jangan percaya pada manusia ya guys, munafik semua. Munafik. Serius, jangan percaya. Kata munafik juga. Munafik. Semuanya munafik itu kayak terlihat teman, maksudnya kalau kamu mau lihat teman tuh lihat teman yang bisa menghargai kau. Jangan, contohnya kan kita kayak ngomong di sini kan, Iya. terus dianya kayak teman lain dia ngomongin Terus dia kita gitu. ngomonginnya nambahin gitu kan. Namain Munafik gitu. gitu. Munafik. Terus Aduh, ciri-ciri munafik deh. Oh ya, sekarang Kak Tata aktivitasnya apa aja sih? Kan sekolah di SMK Bakti Karya. iya. Kalau boleh tahu kakak
sekolah di sini itu di SMK Bakti Karya itu keinginan sendiri atau karena disuruh sih? Malu nih, bagus sekali nih pertanyaannya. Pokoknya nanti aku ceritain dari awal Iya, asal curhat. mula aku sekolah di sini. Kan itu kan kita kan pramuka kan. Nah, aku kan udah daftar duluan nih kan di sekolah sana. Oh, daftar duluan di sana berarti udah Iya, masuk sekolah. udah 17-an juga di sana. Iya. Aku tuh kan masuk di ruang A. Terus itu kan jurusan IPA. Kata kan di sana kan SMA ada berarti. SMA. Nah, aku kan jurusan IPA kan. Kita kan di sana tuh ada 2 jurusan, IPA sama IPS. Iya. Nah, aku jurusan A. Terus waktu hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita kan pramuka raksa mental. Aku juga udah di sana raksa mental kan. Pas raksa mental itu kan nginap 2 hari semalam itu kan nginap pas Iya. pulang paginya gitu. Terus nggak tahu juga nih bapakku ngomong kan, bapakku bilang, "Tak, kamu ingin sekolah nggak di Bandung?" Nah, itu kan masih di Bandung kan. Terus aku bilang gini, "Hah?" Aku bilang kan, Reaksi. "Aku mau tinggal sama siapa?" Aku bilang, "Enggak, beasiswa selama 3 tahun penuh." Kan bilang gini. Iya. Terus aku kan masih pertimbangkan dulu kan. Iya. Sedangkan waktu itu juga umurku masih 13 tahun, aku belum bisa berarti jauh. berarti sekarang umurnya 14. 15. Oh, udah 15, udah 2 tahun sih di sini. Terus aku makanya masih pertimbangkan gitu kan. Terus aku bilang, aku tanya mamaku dulu, aku bilang, Dia tanya. "Ma, ini gimana?" Aku bilang kan, "Mas, bapak suruh aku sekolah di Bandung," kataku kan. Terus kata mamaku bilang, "Terserah kau, kalau kau ingin ngejar cita-citamu, impianmu, anak rantau lebih pintar daripada anak di rumah." Berarti anaknya sangat bodoh. Kita iya. Enggak sih, enggak juga. Enggak juga sih kan. Cuman Itu anak kata rantau itu hebat. hebat Wah, kata mamaku mereka kan. berani ninggalin orang tua gitu kan demi nggak cita-cita boleh. Terus mamaku juga ceramain aku, kata mamaku juga, "Kamu belajar kan jauh dari orang tua, takutnya kan kalau mama sama bapak nggak ada kan kau kayak gimana kan." Iya. Nah, so aku kayak di kamar tuh kan, ada kan kamar keluarga, aku duduk tuh kayak aku pikiran, aku kayak Sampai nangis nggak tuh mikirnya? enggak, aku nggak nangis, aku kayak cuma Oh, "Ini merenungin gimana?" aja gitu. Kayak aku bilang, "Ini gimana mau pergi, sedangkan aku juga kayak belum jauh juga dari orang tua kan." Belum pernah jauh. Berarti pertama kali ini. Pokoknya kasih pemberitahuan tuh kan mendadak gitu kan. Terus besoknya aku berangkat. Nah, terus kayak aku udah putusin, aku bilang, "Ya udah, siapa juga yang kamu beasiswa, kita juga kan keuangan juga nggak ada kan, kita juga kan orangnya banyak kan, kakakku kuliah, 3 orang kuliah, pokoknya adikku juga masih kecil." Terus kayak beasiswa kan, ya udah ada kesempatan lah untuk aku. Iya. Terus pas aku udah keputusan, bapakku bilang, "Mau nggak?" Terus aku bilang, "Iya, aku mau." Terus kata bapakku, "Betul nih, jangan sampai di sana aku menyesal." Terus aku bilang, "Iya, aku udah putusin betul-betul, udah mateng-mateng ini, aku mau ke Udah sana." mateng, iya. Nah, terus bapakku bilang ini, "Ya udah." Terus malamnya tuh kan, Malam. iya malamnya, Berarti misalnya hari ini kan aku dibilangin, pulang pramuka iya. kan, Terus besoknya langsung berangkat. iya langsung besoknya berangkat. Berarti belum ada persiapan. Nggak ada, ini nggak ada persiapan. Terus aku buat surat-suratnya kan, dikasih sama relawan, Bang Aril dikasih surat-suratnya Oh, semua. tahu dari relawan Nah, sekolah kesini. Relawan itu kan Bang Aril itu kan berteman sama kakakku, namanya Abang Adit. Nah, Abang Adit itu kan saudara bapakku kan. Nah, dia tanya, "Siapa di situ masih kelas 10?" katanya. Terus katanya ada anaknya Bapak Syawal atau Tomo kan. Oh, jadi paman kakakku namanya Sawal. Iya, terus bilang, "Ya udah, mau nggak sekolah di Bandung kan?" Terus aku pemikirannya, ya udah, kan beasiswa juga kan, peluang besar nih kan, gratis pula, pokoknya tempat tidurnya gratis. Terus aku bilang, "Terus aku tinggal sama siapa?" Bapakku belum bilang kalau tinggal di asrama, bapakku belum bilang, mamaku juga belum bilang cuma di Bandung doang. Bandungnya di mana tuh? Udah lah sekian. Makanya mau sekolah ke Bandung, ekspektasinya tuh sekolah di Bandung. Ternyata sampai ke sini di Iya, Pangandaran. makanya dengar tuh kan. Terus kan sudah malamnya tuh kan siangnya diberitahu kan. Terus aku pikir-pikir itu kan sampai sore, terus malamnya itu abis maghrib itu kan aku bilang bapakku, ya udah aku pergi kan. Terus bapakku bilang dikirim surat-suratnya semua, persyaratan semua, aku isi, aku ke kantor desa, pokoknya aku minta tanda tangan itu kepala desa semua. Pokoknya surat-suratnya udah selesai pada malam itu juga sampai jam 10 malam sampai setengah 11. Besoknya pagi tuh kan teman-temanku juga nggak tahu kalau aku pindah. Jadi teman-teman kakak, maksudnya kakak nggak tahu gitu. Enggak, Jadi udah sampai ke sini baru dikasih tahu. iya, aku sampai di sini kan udah di dalam pesawat. Terus Itu kayak sendiri Kak, dari mana? Maluku ya? iya, Maluku aku Tengah sendiri. ke sini ke Jakarta sendiri. Sendiri.
Gimana sih rasanya sendiri udah kayak udah bingung aku sekolahnya di mana gitu kan. Iya, terus kan kayak aku udah suruh-suruh semua, terus besoknya pagi kan jam 6:30, 7 itu kan berangkat teman-temanku ke sekolah, aku lewat sama mereka kan mereka jalan, terus aku lewat kan, terus mereka bertanya-tanya, mereka bilang Bertanya-tanya. kamu nanya kan mereka kayak tanya-tanya gitu kan, tata pindah ya aku bilang. Terus kan mamaku juga belum kasih tahu kan waktu itu, tata pindah Tata. Terus pas aku udah naik pesawat, pas aku masih di Ambon kan, di Ambon, terus kata Bang Ari, relawan, kalau lihat ini sekolahnya kayak gini. Nah sedangkan di pemikiranku kan kata bapakku kan di Bandung, aku kira di kotanya. Nah itu ekspektasinya salah. Terus pas udah di Ambon, pas kita udah vaksin semuanya surat-surat, terus kata Bang Ari nih, kalau lihat sekolahnya di YouTube, Instagram, aku buka HP ku kan, aku lagi ternyata bagus, soalnya kan berkebun kan cocok juga kan, aku sana kan sering berkebun gitu kan, iya kan, tuh cocok banget kan. Terus pas kau tau nggak kan, orang kayak kebingungan kayak jalan kemana pesawat itu kayak bingung kan, baru pertama kali kan, kayak maklum kan, udah kayak orang linglung gitu, bingung banget aku mau waktu gini mau nanya pesawat. pasti malu sih. Iya, nah itu kan aku mau naik, itu kan ada bapak-bapak duduk gitu kan di kursi gitu kan, aku kan nggak tahu kan tempat duduk kan di 2D kalau nggak salah. Terus kan aku jalan kan, aku bilang, Pak, mau tempat naik pesawatnya di mana? Kata jalannya, aku bilang kan, aku nanya kan, itu deh jalan lurus belok kanan kiri. Makasih Pak, sampai tuh kan baru kan ada HP, ada surat-surat vaksin semua, aku pegang di tanganku, aku nggak isi disa, aku nggak, terus kayak aku pegang, terus kayak iya kayak orang gila banget nih, berangkatnya mendadak banget. Aku aja tasku kan, tas pikul nih kayak cowok ini kan, aku aja tuh bawa pakaian aja cuma 3, 4, 5, banyak bajuku tuh yang aku beli di sini, aku pergi aja dengan 2 juta tuh beli baju semua di sini. Soalnya aku enggak tergesa-gesa kan? Iya, soalnya mendadak juga datang ke sini. Soalnya kan ada teman juga kan namanya Marianti. Dia kan mau datang ke sini, udah mau naik pesawat atau kapal nggak tahu tuh juga. Tuh dia mau datang ke sini tapi neneknya nggak izinin dia datang ke sini. Oh, berarti Kak Tatang gantiin teman Kak Tatang. Iya, temannya mendadak sekali tuh. Tapi bersyukur nggak sih? Ya pastinya bersyukur lah. Ya bersyukur lah kan, beasiswa juga 3 tahun juga kan. Terus bisa ketemu teman yang banyak itu kan, belum tentu di kampung kita bisa ketemu orang gitu. Terus aku juga kan jarang punya teman di sana kan, soalnya kan aku kalau main itu kan aku paling nggak suka orang kayak menyindir gitu kan. Terus aku paling nggak suka teman menyindir teman sendiri, itu kan menjatuhkan mental orang, itu aku paling nggak suka. Nyat kan teman-teman kan orang anak-anak timur kan mulutnya kan kayak kasar banget kan, terus kayak mereka kalau ngomongnya tuh kayak tidak pantas kan. Nah aku paling nggak suka. Aku punya teman aja sampai sekarang aja, kalau mau bilang sampai aku datang ke sini temanku cuma 1, itu teman sejatiku. Teman sejati. Buat teman sejatinya itu sampai sekarang teman sejati. Teman sejatiku tuh sampai sekarang. Aduh, seberapa? Ini sarung, pakai sarung, terus kayak ya udah, terus selendang merah diikat di ini perut kan, diikat gitu. Iya. Itu aja baju adatku. Kalau cowok itu kan kayak baju hitam baju putih kemeja, terus kayak celana putih, terus kayak sarung tapi kayak sampai di lutut gitu, bawah lutut. Oh, sampai lutut. Iya, sampai di bawah lutut gitu. Itu aja, terus kayak pakai ini sama namanya apa? Ikat kepala. Oh, ikat kepala. Tapi tuh kalau mau pakai baju adat itu kan cuma hari-hari yang tertentu doang. Kayak adat tertentu doang. Udah sembarangan pakai. Nih. Ketawa gitu, lihat kata orangnya udah senyum ya. Aku nih senyumnya 24 jam ya guys. Aku nggak bisa marah sama orang. Kalau marah bukan kata Titi namanya. Terus ini kan yang aku tahu tuh kan temen dari SMK Bakti Karya tuh Maluku berapa orang sih? Kata 3 ya. Aku Jovi sama Sanova. Nah aku baru tahu loh, aku kira orang timur itu kan, Maluku itu bagian timur juga kan. Iya. Aku kira orang timur itu kayak nggak ada yang muslim gitu, mayoritasnya Kristen, Katolik. Nah pas pertama datang tuh kan loh, masa ada orang Maluku Islam gitu kan, berarti dia bukan orang Maluku, ternyata orang Maluku asli teman agamanya Islam. Bukan cuma kau doang yang tanya. Festival tahun 2021 itu kan, aku kan di Maluku tuh, mereka nanya aku perkenalan, kan ngobrol-ngobrol, terus aku perkenalkan diri aku,
kayak aku asal dari Maluku, terus mereka kaget, terus aku bilang hah, terus mereka kayak aku bilang aku berasal dari Maluku, lebih tepatnya di Ambon. So, hah, masa ada orang Ambon yang muslim? Terus aku bilang, terus kamu nggak lihat aku pakai hijab? Aku bilang kan bisa jadi kan cuma pakai hijab. Gila, aku bilang kan, astagfirullah, aku bilang kan. Terus aku bilang gini, enggak, kalau di Ambon itu kan yang aku tahu itu kan emang kebanyakan kan itu kan kayak Kristen gitu kan. Muslim tuh sedikit. Muslim kalau dibilang kalau di Maluku tuh mayoritasnya tuh Muslim tuh sedikit. Terus Kristen yang lebih banyak. Terus emang sih Indonesia ini bilang kebanyakan kalau di Maluku tuh kayak semuanya apa sih Di bagian namanya? timur tuh kebanyakan yang Iya kan Kristen, Katolik kan, Protestan gue gitu nggak tahu kan. juga sih. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu kalau di Maluku tuh ada Katolik. Aku cuma tahu Kristen. Aku baru tahu. Iya, aku juga. Soalnya di desaku itu kan semuanya solidaritas lah. Prioritasnya tuh kan semuanya Muslim. Gak Di ada kampung kakak. di kampung kakak tuh semuanya Muslim, nggak ada yang Kristen, Protestan, Buddha, semuanya nggak ada. Cuma Muslim doang. Jadi baru tahu juga gitu. Iya, aku baru tahu juga. Aku menjelajah ini. Jelajah Indonesia di SMK Bakti Karya. Provinsi sendiri tidak tahu kalau ada agama Kristennya, saking gak pernah kalau kotanya nih. Iya. Beruntung sih. Aku dapat tahu beasiswa di sini. aku tahu Kristen di Maluku, tapi aku nggak tahu kalau ada Katolik. Aku nggak tahu kalau ada Berarti Katolik. beruntung banget Kak Tata nih sekolah di SMK Bakti Karya. Beruntung banget guys. Tahu. Bisa lihat Indonesia di SMK Bakti Karya. Ya, melihat Indonesia di satu titik gitu kan. Oke. Metrum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Kita tadi udah dengerin cerita tentang kebudayaan Kak Tata di kampung Kak Tata ya. Iya. Tapi ya gitulah maklum kalau kita ketemu Kak Tata sama Kak Jan tuh aduh berabe jadinya. Hai guys, asal kalian tahu ya, aku kalau Ijang kalau ketemu tuh kayak Tom dan Jerry, tertawa nggak jelas. Pokoknya kita berdua bahasanya apa orangnya ya? nggak jelas. Nah, sekarang tuh aku mau nanya nih sama Kak Tata tuh tentang pengalaman toleransi yang sudah Kak Tata rasakan di SMK Bakti Karya atau di daerah Kak Tata gitu. Toleransi entah sama agama, suku atau sesama bangsa lah gitu. Masih pernah nggak sih? Oke, baik. Ini kayak sangat rumit ya pertanyaannya. Kalau di Maluku tuh kan tempatku kan semuanya kan prioritasnya tuh kan Muslim kan. Aku nggak tahu kan Kristen juga. Aku juga nggak ada punya teman yang Kristen kan. Di SMK Bakti Karya baru aku punya teman yang dari Kristen atau Katolik gitu kan. Kalau bilang solidaritas itu, solidaritas Kristen sama Katolik lebih besar daripada Muslim, jujur. Maksudnya gimana? Maksudnya Oh gini, sikap toleransinya orang Kristen sama Katolik itu bisa terhadap agama Islam gitu. Lebih toleran daripada agama Islam sesama agama Islam. Gitu nggak sih atau gimana? bukan. Bisa ulang nggak? Tidak apa? Oh, tidak. Lanjut aja. Kita lanjut. Kata tidak. Iya, soalnya ini salah nih ngomongnya. Oh salah kan, maklum manusia itu tempat kesalahan. Karena sulit tadi mencernakan karena perkataannya walaupun singkat tapi sangat rumit untuk dicerna gitu. Maksud aku tuh kan kalau makan aku tanya tentang solidaritasnya. Toleransi. Toleransi. Kan toleransi kayak toleransi di SMK Bakti Karya atau di tempat daerah aku atau bangsa kan. Kalau toleransi yang aku tahu itu kan kan aku nggak ada teman Kristen gitu kan. Nah di SMK Bakti Karya kan baru itu kan punya teman dari Kristen terus Katolik. Terus kalau aku mau bilang sih toleransi di SMK Bakti Karya itu toleransi kayak Katolik sama itu kan Kristen itu kan mereka tuh punya toleransinya tuh lebih besar daripada Sikap Muslim. toleran Iya, mereka. sikap toleransi mereka tuh lebih besar daripada kita yang Muslim. Berarti mereka selalu menghargai agama Muslim gitu. Iya, tapi Bagus sih. menurut aku ya kalau di SMK ini kayak kan contohnya kan kalau kan aku kan satu kamar tuh kan sama yang Kristen semua Yang sama Kristen, Katolik iya. kan. Ada kata sendiri gitu. Nah terus kan aku kan kalau kayak udah dengar maghrib gitu kan aku kayak main HP aja kan. Bisa lupa Terus, waktu. Iya, terus mereka sana nih, tak kau lupa agamamu. Mereka sering ngeliatin Tuh aku kan. kakak-kakak yang agamanya Yang Kristen sama Katolik kan Kak Regina, Kak Inca sama Kak Erna kan. Mereka, tak kau lupa sama agamamu. Aku bilang kenapa? Maghrib tak, sholat, Makanya kau ngingetin. mandi, terus kau wudu, terus kau sholat dulu. Terus mereka sering bilang begini. Kalau misalnya kalian di Muslim tuh sholat itu wajib kan?
Terus aku Iya, bilang wajib banget, aku bilang kan wajib banget. Terus kenapa kok sholat 5 waktu aja aku nggak bisa? Aku bilang nggak tahu sih, tergantung orangnya kan, aku bilang kan. tergantung Tergantung orang tidak Iya, jarang sholat ini. tapi gini, aku paling senang di mereka bertiga tuh ngingatin aku sholat, apalagi ngaji tuh. Ngaji sana katanya, ngaji kata. Berarti mereka menghargai agama. Hargai agama aku, kita ya. bukan aku ya, pokoknya kita Kita yang semua, agama iya sih. muslim. Aku juga ngerasa gitu. Kadang jangan sholat gitu. Pasti kamu ngerasa juga kan teman-teman yang terkadang- Kristen kan Iya, yang ngingatin Kristen. kau kan. Terkadang yang Islam juga mereka ngingetin tapi mereka nggak sholat. Mereka Itu nggak parah sholat, sekali itu. ngingatin orang, tapi mereka aja nggak sadar diri, sholat aja belum, Iya sudah sih. ngingatin orang lain. Terus kayak, tapi kalau kita yang muslim tuh kan, di pengalaman aku di asrama itu kan ngajinya kan di kamar 2, waktu itu kan waktu kelas 1 kan di kamar 2 gitu kan. Nah di kamar 1 tuh kan Kristen sama Katolik itu kan lagi ibadah. Nah mohon maaf ya, ini kayak bukan teman-teman muslim, mohon maaf ya, soalnya kan kita tuh kayak sering berisik gitu, mereka kayak sering berisik gitu, kayak di kamar 2 tuh berisik, sedangkan yang di kamar ini mereka kayak tidak menghargai mereka yang lagi ibadah. Terus aku lebih jujur, orang muslim itu kayak pelit banget. Serius, pelit banget, Pelit sekali. pelit sekali. Atau gimana nih? Pokoknya Pelitnya, maksudnya pelitnya tuh terkadang kan pelit itu banyak gitu. Maknanya pelit itu banyak. Atau misalnya pelit mereka, soalnya mereka punya makanan tapi nggak mau bagi, itu ada juga. Terus atau pelitnya misalnya gimana lah gitu, misalnya makna pelit itu banyak. pelitnya satu, yang aku alami kan, satu, makanan. Ini untuk muslim nih guys, untuk muslim. Maunya untuk kita semua ini, maunya di agama di SMK Bakti di SMK Bakti Karya, iya. Maunya ini kan toleransi di SMK Bakti Karya kan, menurutku kan. Iya. Kalau mau bilang kan, contohnya dari makanan, mereka pilih dari makanan, baju dari makanan, baju. Terus ada juga yang kayak mereka tuh kayak tidak mau dekat-dekat sama orang itu kan, kayak Katolik atau Kristen itu kan. Soalnya apa kan, kalau bilang kan Katolik sama itu kan Kristen itu kan banyak yang dari Papua kan, kalau enggak dari yang NTT gitu kan. Pasti kayak mereka kadang juga orang muslim tuh gengsi geli gitu. Serius, Iya sih. yang aku ngalami di SMK Bakti Karya, kebanyakan yang muslim gengsi atau geli sama orang Protestan sama itu Katolik. Serius. Karena mereka rasa tolerannya agama Kristen sama Katolik ke sikapnya itu apa namanya, gimana ya bilangnya, Iya, ke pusing Islam juga itu ngomongnya. itulah gitu kan, mereka toleran gitu terhadap kan. Sedangkan orang Islam mungkin ya enggak gitu, mungkin ya karena mungkin kalau murid-murid baru mungkin Iya, mereka belum bisa beradaptasi, adaptasi, kayak ya. aneh aja gitu kan, temenan sama orang Kristen itu kadang ada juga yang kayak gitu sih kata. Tapi Gitu juga. kalau aku bilang toleransi, pokoknya Katolik sama Kristen toleransinya lebih kuat daripada kita, serius. Walaupun aku Toleransi beda agama lebih kuat daripada seagama gitu Iya. lah, intinya gitu. Yang beda agama itu, orang-orang beda agama itu mereka menghargai agama lain gitu. Sedangkan yang seagama mungkin belum tentu menghargai orang yang seagama mereka gitu. Gitu ya, berarti kata ngerasain gitu. aku rasain banget. Terus aku juga berteman sama teman. 5 menit lagi ya. Nah, lanjut dulu kan ada waktu Aku ini juga kita paling senang berteman sama teman-teman dari Kristen dan Katolik. Paling senang main sama itu mereka. senangnya karena apa mereka atau sikap tolerannya atau mereka Sikap tolerannya, soalnya kan, atau tapi mereka seru gitu. mereka enggak pernah suruh aku karena kita Enggak, maksudnya tugas bukan kelompok seru-seru doang. ya. Seru ditemenin gitu. Oh, seru. Aku kira suruh. Enggak apa-apa. Aku juga kadang-kadang kan kalau di kamar itu kan sholat Iya. gitu kan dekat pohon pala itu kan, aku kayak badannya kayak merinding gitu Pohon kan. pala, apa itu Iya, pohon pohon pala. Apa itu pohon pala? Buah, kalian cari. Pohon pala. Ada apa dengan misteri? Terus kayak aku kan takut, terus kayak Regina mau keluar tuh kan sebelum aku sholat itu pas aku bilang, Regi tunggu aku sholat. Iya. Kan so aku bilang tungguin aku dulu soalnya aku takut kan, padahal aku lagi sholat, pas iman kita kuat kan. Iya. Tapi emang imanku kuat, pas aku sholat tuh aku nggak pikir apa-apa, aku sholat, aku sujud, sudah selesai. Terus pas kita berdua kan, aku sering juga bilang terima kasih walaupun mereka nggak baik sama aku kan, tapi aku sering bilang makasih ya sudah ngingetin aku gini. Tapi mereka tuh sering
makanya setiap hari ngatin aku sholat. Itu sering banget tuh ngatin aku sholat. Berarti mereka sangat menghargai. Menghargai agama kita. Ya. Sampai aja aku tahu gak, karena gini kakak Tata lagi sholat, dia juga ikut sholat di belakang. Dia ikut sholat, dia Rasain agama Islam Iya, gitu kan, makanya gimana gimana? gini-gini. Kan kata tuh pernah nggak sih ikut ke agama Kristen atau ke gereja baca kitab gitu atau gimana sih? ini sulit juga dia ngomongin. Kan aku mereka- kakak di dalam kamar sih, Apa cuma ikut-ikutan? kayak ngikut-ngikut doang, kayak ya udah kak kayak gini-gini kakak- aja, kayak mereka dengar ngumpul, doang, ngumpul, terus Kakak kakak juga ikut juga ngumpul, kayak gitu, ngumpul. dengar-dengar Tapi kakak doang. nggak dengar gitu, cuma dengerin mereka. Gak dengar mereka ngomong juga. Sering juga aku nanya nih, aku juga kira kalau Protestan, Katolik itu kayak Kristen itu kayak sama gitu. Iya, sama. Tapi Tuhannya cuma Tuhannya cuma sama, satu. tapi Cuman cara beribadahnya menyembahnya beda. itu beda kan. Aku kira pas aku di sana tuh kan di Maluku tuh aku kira sama kan, karena mereka menyembah Tuhan kan satu kan. Tuhan kan Tuhan Yesus. Iya. Tapi kenapa cara ibadah mereka tuh kayak beda-beda Berbeda tuh. gitu kan. Kita jangan ngomongin itu karena kita bukan orang itu. Iya, iya sih. Oke, udah cukup. 2 menit lagi nih ngobrol. Oke, selanjutnya cita-cita Kak Tata nih. Cita-cita Kak Tata apa tadi? Jurnalistik. Jadi jurnalis. Jurnalis itu jurnalistik bidangnya. Kenapa Kakak lebih memilih jurnalis kira-kira? Ya karena cocok juga dengan hobiku kan. Oh ya, hobi Kan nulis hobiku sama menulis membaca. iya, membaca kan cocoknya sama jurnalis kan. Iya. Cita-cita itu. Aku juga ini Kak membuat buku gitu, buat buku cerita anak bangsa di SMK Bakti Karya. Kayak aku membuat buku terus kayak aku nanti Diceritain, suatu saat nanti pas kita kan nanti kumpul tahun 2028 kan Ya, 2023. reuni satu angkatan Iya, dari angkatan pertama katanya. sampai 2020 sampai 2030 itu kayak aku ingin baca itu kan Di depan buku banyak itu, orang gitu. orang itu dari angkatan 1 sampai angkatan itu. Ya ditunggu ini. Wah, ingin baca. Pokoknya aku itu ingin baca buku yang aku udah buat itu. Pokoknya Udah ada rinciannya. udah dikit-dikit. Aku sudah terus dikit. Waktu aku kelas 1 itu kan aku sering tulis. Aku kan punya buku 1. Aku tuh sering tulis kegiatanku. Kayak contohnya kan kayak hari ini kegiatan kayak metrum kan, kayak metrum aku tulis. Halo guys, hari ini aku kayak ada kegiatan di sekolah kayak metrum, aku belajar metrum, aku ngomongnya sama Ijan, aku tulis. Pokoknya walaupun tulis kayak pemikiranku aneh, kayak pokoknya tulis apa aja terserah aku yang ada di pemikiranku, ya udah aku tulis. Pas habis nulis itu kadang bisa ngerasa aneh. Iya, kita ngerasa bacanya. iya. Apa sih nulis gini gitu ya? Iya, terus kadang-kadang juga, tapi kalau aku nulis itu pasti aku baca lagi, aku baca ini ulang. udah betul Itu kan pokoknya belum. Rasanya wow gitu Wah, setelah dibaca gini berarti kok benar gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin Kak Tata. Ya, Terima kasih atas waktunya. sama-sama, seru juga ya di metrum. Seru sih. Seru sih. Dan sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa guys.